Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang material komposit. Jadi material komposit ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya yang sudah kita bahas tentang diagram tegangan. Waktu minggu lalu di pembahasan sebelumnya untuk diagram tegangannya materialnya hanya satu jenis ya. Artinya misalnya saya menampilkan penampang persegi dengan material dari beton gitu. Hanya satu jenis material pada satu jembatan. Di permasalahan yang sekarang yaitu materialnya ini komposit. Artinya komposit itu terdiri dari dua jenis material yang memiliki modulus elastisitas yang berbeda. Misalnya ini contoh soal. Langsung ke contoh soal ya, karena asumsinya bahwa materi diagram tegangannya, rumus diagram tegangannya itu apa, asumsinya sudah paham di pertemuan minggu sebelumnya. Untuk material komposit, contohnya adalah material yang terdiri dari penyusunnya adalah kayu dan baja yang dalam satu kesatuan atau monolit. Jadi kayu dan baja ini asumsinya adalah satu kesatuan di satu jembatan. Itu misalnya satu jembatan, penampangnya digambarkan seperti ini, terdiri dari kayu dan baja, maka perilakunya kita asumsikan bahwa kayu dan baja ini sangat merekat erat gitu ya. Jadi seolah-olah dia satu. Nah, ini ada metodenya, cara tertentu untuk membuat diagram tegangannya. Mungkin refresh sebentar di materi minggu lalu terkait tegangan lentur. Sudah saya jelaskan bahwa tegangannya kalau lentur rumusnya adalah MY/I, dan gambar diagram tegangannya berbentuk segitiga atas, segitiga bawah yang dibatasi oleh garis netral. Tergantung bentuknya ya, kalau bentuknya seperti ini maka garis netralnya berada pas di tengah. Kalau bentuknya tidak simetri, misalnya lebih condong lebih besar area bawah, ya berarti garis netralnya mungkin cenderung lebih agak ke bawah gitu. Bentuknya ada segitiga atas, segitiga bawah, dibatasi garis netral ya. Nantinya untuk material komposit bentuknya kurang lebih hampir sama, ada segitiga atas, segitiga bawah, tapi di pertemuan antara dua material tersebut ada semacam perbedaan nilai tegangan gitu ya. Jadi tegangannya akan kayak melonjak drastis nilainya. Nilai-nilai sigma A berapa, sigma beta 1 berapa, sigma beta 2 berapa, sigma C berapa, titik-titik koordinatnya ini bisa dihitung dengan cara yang kali ini akan saya jabarkan. Contoh soal hitung dan gambar diagram tegangan lentur maksimum setelah transformasi ke dalam masing-masing material. Jadi transformasi itu adalah ibaratnya adaptasi atau penyesuaian gitu ya. Jadi kalau ditransformasikan, misalnya materialnya kayu dan baja ya, yang ini ada dua langkah, ada dua jenis penyelesaian. Yang pertama bisa ditransformasikan ke dalam material yang kayu. Itu alternatif perhitungan cara pertama. Alternatif perhitungan cara kedua ditransformasikan ke dalam material baja. Ini itu artinya setelah transformasi ke dalam masing-masing material. Jadi transformasi ke dalam material kayu atau transformasi ke dalam material baja. Itu hasilnya transformasi baik ke dalam material kayu atau ke material baja, hasilnya harusnya sama persis nilainya. Gambar diagramnya sama. Caranya yang berbeda. Diketahui E adalah modulus elastisitas, W itu untuk mewakili wood ya. Modulus elastisitas kayu kurang lebih segini, modulus elastisitas baja atau steel kurang lebih 2 juta kilogram per sentimeter persegi. Momen maksimal yang terjadi pada jembatan, ini ibaratnya jembatannya sudah ada, tidak digambar tapi sudah dituliskan momennya berapa. Atau bisa jadi ya nanti saya memberikan soal itu misalnya nanti ada contoh kasus seperti yang lalu ya, seperti PR, diketahui suatu jembatan menerima beban sekian gitu. Nanti kan kalian bisa menghitung momennya dari beban tersebut. Tapi ini dalam contoh kali ini tidak
disebutkan jembatan bentang berapa, beban berapa, tapi langsung diketahui momennya sekian, sehingga bisa langsung dihitung. Penyelesaian alternatif pertama, ini transformasi ke dalam material kayu. Kalau ke dalam material kayu, maka ini saya ada rumus baru ya, rumus untuk transformasi dinotasikan dengan N. Kalau transformasi ke dalam material kayu, maka N-nya adalah N yang dicari, nilai transformasi atau konstanta transformasinya itu adalah yang NS. Artinya bajanya yang disesuaikan atau ditransformasikan, atau ya disesuaikan ya, harus bajanya ini mau nggak mau harus kayak disetarakan dengan material kayu gitu. Agar setara, maka bajanya ini perlu dikalikan suatu koefisien yang disebut dengan NS. NS ini atau konstanta transformasi untuk material baja ya, bajanya yang mau nggak mau harus menyesuaikan dengan kayu, karena ini judulnya adalah judulnya adalah transformasi ke dalam material kayu, sehingga konstanta yang dicari adalah konstanta atau N untuk steel, NS. NS itu rumusnya ES per EW. Nanti kalau kasus penyelesaian alternatif kedua, kalau transformasi ke dalam material baja, ini sudah. Kalau alternatif kedua transformasinya ke dalam material baja, maka yang harus mau menyesuaikan diri artinya ya, atau yang harus disesuaikan adalah kayunya. Jadi kalau transformasi ke dalam material baja, berarti kayunya yang harus ngikut baja. Berarti kayunya yang harus dicari dulu koefisien penyesuaiannya gitu, biar setara. Maka kalau transformasi ke dalam material baja, N-nya adalah N untuk si material kayu atau N-wood, NW. Rumusnya yang atas ya, yang atas adalah kalau dicari NW, yang atas EW, yang bawah ES. Ini contoh alternatif yang kedua. Kita kembali ke alternatif pertama, kita selesaikan. Transformasi ke dalam material kayu, yang pertama dicari adalah NS, maka yang atas ES, yang bawah EW. E-nya kan tadi diketahui di soal, sehingga NS-nya ini tidak ada satuan ya, koefisien itu tidak ada satuan, nilainya adalah 20. Maka bajanya kan tadi yang harus menyesuaikan kayu, baja harus dikali koefisien baja, yang nilainya 20. 15 kali 20, 300. Ya, jadi diingat-ingat, dimensi awalnya 15 kali 25 tambah 1, 26 ya. 15 kali 26 cm untuk yang tebalnya kayu 25 cm, tebalnya baja 1 cm. Ini memang kebetulan tidak skala, sebaiknya memang digambar dengan skala. Setelah ditransformasikan ke dalam material kayu, maka baja yang harus menyesuaikan, maka kayunya tetap ya. Kayunya diam aja, tidak perlu penyesuaian. Yang harus menyesuaikan adalah baja. Setelah disesuaikan, dikali koefisien menjadi dia nilainya 300 cm. Jadi sifatnya transformasi ini kayak merubah lebar penampang. Jadi transformasi hanya ke arah lebar saja. Kayunya tetap, bajanya yang menyesuaikan. Kayu tetap 15 cm, bajanya menjadi 300 cm setelah dikali koefisien. Setelah itu dihitung momen inersianya. Sama persis kayak materi part 2 ya, PDF yang part 2. Nyari dulu titik berat, kemudian nyari IX gitu. Atau sama kayak materi yang part 3 juga bisa ya. Tapi ini bentuk T-nya sayapnya di bawah. Jadi ini kayak profil T biasa. Profil T yang harus dicari IX-nya. Penyelesaiannya terserah, mau kotak besar dikurangi kotak kecil, atau kotak hijau muda ditambah kotak hijau tua, itu untuk IX-nya. Terserah, bebas. Untuk datum, saya seringnya kayak gini.
pojok paling kiri, pojok paling bawah. Untuk datum digunakan ketika mencari titik berat atau Y bar atau X bar. Kemudian dicari tegangan lenturnya. Tegangan lentur untuk penampang yang beda material atau berbeda lebar. Kemarin kan materialnya sama ya, kemarin bentuknya I tapi materialnya sama, dari beton gitu, dari atas sampai bawah. Yang ini materialnya beda, ada kayu dan baja. Jadi kita bagi ke dalam bagian-bagian yang penting-penting aja. Warna ungu ya, kita bagi yang pertama di pias yang paling ujung atas, kemudian di sela-selanya, sela-sela atau pemisah antara kayu dan baja, dan yang terakhir di area paling bawah sendiri. Yang paling atas adalah sigma A, yang tengah-tengah ini pemisah antara kayu dan baja itu ada sigma B1 dan sigma B2. Yang area bawah sendiri nanti nilainya adalah sigma C. Untuk diagram tegangan, namanya mencari tegangan lentur rumusnya tetap, yaitu MY per I. Di area atas, kita lihat ya, di area atas adalah material kayu, tegangannya MY per I, maka Y-nya adalah, tadi sudah didapat ya titik beratnya. Di slide sebelumnya titik beratnya setinggi 7,72. Dihitung dari datum, berarti kurang lebih di sini ya, mungkin sekitar sini kalau skala ya. Ini kebetulan tidak skala. Y-nya setinggi garis ungu sebesar 7,72 cm ya. Nah, ini adalah titik beratnya. Kemudian untuk area atas atau garis ungu ini kan berjarak sebesar total tingginya ya. Saya gambarkan lagi, bentar. Saya gambarkan lagi di yang ini. Untuk Y-nya tadi setinggi atau titik beratnya setinggi 7,72 cm dari datum, maka disinilah di posisinya garis netral material komposit ini ya. Jadi ini adalah posisi garis netralnya. Garis netral adalah pemisah antara area tekan dan tarik ya, atau area segitiga atas, segitiga bawah pada diagram tegangan ya. Jarak antara garis ungu terhadap garis netral adalah sebesar 26 tinggi total ya, dikurangi dengan 7,72, sehingga Y atas garis netral ke tepi atas itu sebesar ini ya, 26 kurangi 7,72 ini. Kemudian I-nya tetap kan, I-nya tetap, M-nya juga tetap. Ini masih material kayu. Selanjutnya kita beralih ke serat yang ungu di tengah-tengah ini. Ini adalah garis pemisah. Mungkin yang mudah kita ke serat bawah dulu ya. Kita ke serat bawah dulu aja, yang mudah. Di serat bawah ini adalah material baja ceritanya. Karena material baja tadi di awal judulnya adalah transformasi ke dalam material kayu, maka baja harus disesuaikan, disetarakan ke dalam material kayu. Maka yang berbau-bau baja harus dikalikan koefisien yang tadi kita cari. Yang terkait dengan baja, baik itu lebar, harus dikalikan N steel, NS-nya, koefisien penyesuaiannya. Yang ini juga pada serat bawah ini kan karena ini baja, maka rumusnya tetap sih MY per I. Y-nya adalah jarak garis netral ke garis ungu yang lagi kita cari, yaitu di serat bawah ini kan. Ini adalah sigma C. Sigma C itu tegangan pada area serat bawah sendiri, yaitu material baja. Maka Y-nya
jarak garis netral ke serat bawah sebesar 7,72 MY per I nya tetap. Jangan lupa karena ini baja harus disesuaikan ke dalam material kayu, maka dikali NS. Jadi ini adalah nilai diagram tegangan yang serat bawah, diagram tegangan serat atas. Sudah ya. Sekarang di serat yang tengah-tengah atau persimpangan ini antara kayu dan baja ada dua nilai. Di sini nanti ada dua nilai tegangan. Makanya gambarnya ada apa sih? Ada selisih ya. Ada dua nilai, tegangan yang kiri sama tegangan yang kanan. Tegangan yang kiri adalah tegangan untuk yang dialami oleh material kayu ya. Sigma beta 1 adalah yang dialami oleh material kayu. Jadi dia garisnya terusan dari tegangan yang atas, terus saja. Kemudian yang sigma beta 2 adalah tegangan yang dialami oleh serat atasnya material baja. Gitu. Jadi sigma beta 1 itu tegangan yang dialami serat bawahnya kayu, yang beta 2 sigma B2, tadi saya salah ngomong beta. Sigma B2 adalah tegangan yang dialami serat atas baja. Mereka berdua ketemu di persimpangan ini ya, di titik B. Jadi ada dua nilai, maka kita cari satu-satu. Nilai yang pertama, tegangan yang dialami serat bawah kayu ya, itu MY per I tetap, karena ini masih berbicara tentang kayu ya, maka tidak perlu koefisien penyesuaian, tidak perlu NS. Y-nya berapa? Y adalah jarak garis netral atau garis abu-abu ke garis ungu yang tengah ini ya. Y-nya berapa? Y-nya sebesar, ini karena tidak skala, jadi susah dipahami, tapi tinggal dikurangi kan sebetulnya. 7,72 dikurangi tebalnya baja. 6,72. Tidak perlu koefisien transformasi. Sekarang kita cari tegangan pada serat atas baja. Tadi saya sebutkan bahwa yang berkaitan dengan baja harus dikalikan dengan NS atau koefisien transformasinya. Y-nya tetap ya, posisinya tetap di sini, di titik B. Atau saya tulis ini A, ini B, ini C. Posisinya tetap di titik B, maka Y-nya tetap berjarak, garis abu-abu sama garis ungu mereka tetap berjarak 6,72, karena ini bicara tentang baja. Ini sigma B2 adalah serat atas baja, maka harus dikali koefisien transformasinya yang tadi di awal dihitung. MY per I tetap rumusnya, Y-nya aja ya berubah-ubah. Maka sudah ada 4 titik. 4 titik ini harus digambarkan. Sigma A jelas arahnya tekan ya, wah ini kurang tanda minus ya. Di sini harusnya ada tanda minus. Minus 1,15 ditambahkan sendiri di catatannya. Yang ini minus karena serat atas tekan. Kemudian ada garis netral. Setelah garis netral kan memisahkan antara tekan dan tarik. Maka kalau atas tekan, bawahnya garis netral adalah ini area tarik. Nilainya 0,42. Gitu. Jadi ini skala, misalnya ini 1,15, berarti ini mungkin di skala 1 cm gitu, tapi terlalu kecil, ya nggak boleh lah. Ini sigma A-nya di skala misalnya 1 cm lebih sedikit. Yang ini 0,42 cm, sekitar setengah cm, digambarkan, gariskan. Garisnya karena materialnya sama, dari sini sampai di sini itu material kayu, maka lurus saja. Lurus harus cross sectionnya atau persimpangannya ini di garis netral ya. Ini mungkin kurang tepat sedikit, kalau kalian gambar sendiri harus pas. Kemudian sigma B2 atau tegangan serat atas area tegangan pada serat atas material baja itu 8,45, mungkin di skala. Ini tuh sumbu as nolnya ibaratnya. Nah, ini sumbu as nol ya. Nah, ini adalah garis vertikal itu kayak as nolnya atau
sumbu Y0 gitu ibaratnya. Jadi ngukurnya ya dari garis horizontalnya. Ya tadi 1,15 ngukurnya dari garis horizontal ke kiri karena tekan, 0,42 dari garis horizontal ke kanan sekitar setengah senti atau 0,4 senti. Kemudian sekarang yang ini 8,45 ini ditarik dari garis tegak atau sumbu 0 ke kanan 8,45 cm gitu misalnya berskala. Yang sigma C dari garis tegak ke kanan 9,7 cm gitu. Menggambarnya seperti itu. Nah, jadi ini sudah jadi ya. Untuk diagram tegangan lentur material komposit kira-kira gambarnya seperti ini. Itu masih alternatif penyelesaian pertama, yaitu penyelesaian jika ditransformasikan ke dalam material kayu. Alternatif kedua yaitu transformasi, ini kan soalnya kayak gini ya, hitung dan gambar diagram tegangan lentur maksimum setelah transformasi ke dalam masing-masing material. Ini tadi barusan transformasi ke dalam material kayu sudah jadi sampai diagram tegangan. Yang transformasi ke dalam material baja belum ya. Nah, ini kalau transformasi ke dalam material baja maka koefisiennya atau kalau transformasi ke dalam material baja maka yang harus disesuaikan atau yang harus diubah adalah yang kayunya. Maka N-nya adalah N kayu. N kayu, N wood, bagian atasnya E wood per E steel. Maka koefisiennya 5 kali 10 pangkat min 2 atau 0,05 gitu ya. Atau tetap kayak gini boleh, atau 0,an bisa. Sama seperti tadi, maka yang disesuaikan adalah kayunya, yang dirubah adalah kayunya, bajanya tetap. Kalau transformasi ke dalam material baja tetap, kayunya yang berubah, maka lebar kayunya, 15 ini adalah lebar kayu awal, dikali dengan koefisien kayu, 0,05 ini. Nah, langkah selanjutnya bisa dilanjutkan sendiri ya. Jadi ini tugas hitung momen inersia setelah transformasi ke dalam material baja. Langkah-langkahnya sama ya. Tadi kan di awal juga kita harus habis ngitung N terus ngitung momen inersia dulu yang setelah hasil transformasi. Berarti bentuknya hampir sama, T terbalik ya. Mungkin cara-caranya bisa hampir sama juga, cuman nilainya aja yang beda ya. Saya rasa ini mudah, T terbalik sama perilakunya, momen inersianya akan mirip-mirip. Terus hitung tegangan lentur maksimum setelah transformasi ke dalam material baja, caranya juga sama. Nah, kayak gini, hitung tegangannya per pias-piasnya ABC, disesuaikan dengan titik beratnya pasti berbeda. Kira-kira beda atau sama ya, nanti dihitung ya, kira-kira akan berbeda atau sama. Diagram tegangan sudah dihitung ya. Menghitung tegangan lentur itu maksudnya mencari sigma, sama persis ya langkahnya. Kemudian digambar sigma 4 titik tadi, digambar bentuknya akan seperti apa, kira-kira apakah nilainya akan sama, dicari tahu ya, dibandingkan hasilnya. Jadi PR-nya ini tadi ya, dicari intinya gambar diagram tegangan lentur kalau penyelesaiannya alternatif kedua yaitu transformasi ke dalam material baja gitu. Pengumpulannya bersamaan dengan PR yang sebelumnya ya. PR sebelumnya itu kan mencari momen inersia penampang bentuk J sama mencari menggambar diagram tegangan lentur untuk suatu jembatan di materi sebelumnya yang part 3. Jadi pengumpulannya jadi satu saja, misalnya kertas folionya 2 ya dimasukkan ke dalam satu kertas folio atau di staples gitu ya, biar tidak terpisah. Jadi satu pengumpulannya ya ketika nanti masuk
ketika setelah selesai UTBK selesai ya, nanti saya umumkan detailnya di grup. Jadi dikumpulkan secara offline ya untuk tugas yang ini. Baik, demikian materi yang terakhir sih, karena minggu depan kalian sudah dengan pertemuan dengan Pak Alfi gitu, sampai dengan UAS nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.